Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul, Siapakah Roh Kudus itu? Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kisah 15 ayat 28. Pertanyaan yang selalu timbul adalah siapakah Roh Kudus itu? Telah banyak perbincangan yang terjadi di mana-mana dan berbagai pendapat yang didiskusi, khususnya dalam beberapa tahun yang terakhir ini. Banyak yang menganggap bahwa Roh Kudus adalah suatu kuasa dan bukan memiliki kepribadian. Sebagian mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Yesus atau Roh Allah. Mana yang benar? Untuk beberapa hari ini kita akan bersama-sama membahas dalam renungan malam ini. Pertama yang perlu diketahui ialah bahwa Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, bukan sebuah kekuatan yang tidak mempunyai pribadi. Perkataan yang mengatakan sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Sebagaimana tertulis di ayat inti di atas, ini menunjukkan bahwa orang Kristen yang mula-mula itu menganggap Roh Kudus sebagai suatu pribadi. Sebab bagaimana bukan pribadi akan membuat keputusan, kalau Roh Kudus hanyalah suatu kuasa, bagaimana pula suatu kuasa akan membuat keputusan? Kristus juga berbicara mengenai Roh Kudus sebagai suatu pribadi yang jelas. Ia akan memuliakan aku, katanya, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 14. Kitab suci menunjukkan Allah adalah Tritunggal di mana Roh Kudus adalah suatu pribadi. Misalnya dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan juga dalam doa berkat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 14. Kalau Roh Kudus hanyalah sekedar suatu kuasa atau Roh Kudus itu sama dengan rohnya Allah atau Yesus, mengapakah harus disebutkan ketiga namanya? Jadi jelas, Roh Kudus memiliki kepribadian. Sebab itu ia dapat berbantah-bantah. Kejadian 6 ayat 3 terjemahan lama. Roh Kudus dapat mengajar, Lukas 12 ayat 12, menyadarkan, Yohanes 16 ayat 8, menangani masalah-masalah gereja, Kisah 13 ayat 2, menolong dan mengantarai kita dengan Allah, Roma 8 ayat 26, mengilhami, 2 Petrus 1 ayat 21, dan menguduskan, 1 Petrus 1 ayat 2. Semua kegiatan hal tidak dapat diselenggarakan oleh suatu kuasa saja maupun pengaruh atau kebijaksanaan Allah. Hanya satu pribadi sajalah yang dapat melakukannya. Kita bersyukur sebab Roh Kudus adalah suatu pribadi yang dapat mengerti akan kebutuhan kita dan dapat membimbing kita setiap hari. Roh Kudus adalah pribadi yang menjadi wakil dari kealahan untuk menjamah, menguatkan, dan membimbing kita masing-masing. Kiranya kita senantiasa siap dipimpin Roh Kudus yang mulia itu. Tuhan Yesus memberkati.